Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi yang disusun oleh Diah Ayu Nabila dengan NIM B300-20140, Priska Patricia Purnomo dengan NIM B300-20147, Elia Dwi Wahyuningsih dengan NIM B300-200-150. Yang pertama ada Islam agama sempurna, kemudian landasan ekonomi dalam Islam, selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Islam agama sempurna. Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3 sebagai agama yang menjadi tuntunan bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Islam juga memberi tuntunan dalam hal berekonomi. Berikutnya, landasan ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada landasan akidah. Islam menegaskan bahwa manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu yang mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan. Dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-157 dan Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-61. Bumi, langit, dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia. Dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-20 dan Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat ke-13. Agar manusia dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan, yang berarti bahwa kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakannya hanyalah kadar ketakwaannya. Dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13. Memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup bukanlah tujuan, tapi hanyalah sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Kahfi Surat ke-18 ayat ke-110. Harta benda yang dimiliki seseorang tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa baginya. Begitu pula sebaliknya. Al-Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat ke-28 dan Al-Quran Surat Al-Fajr Surat ke-89 ayat ke-15-16. Yang kedua, landasan moral. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta dan menilai bahwa bekerja yang tujuannya baik adalah ibadah, tidak menggantungkan pertolongan dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih dari yang merupakan hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1930. Islam mendorong umatnya agar memberi jasa kepada masyarakat. Tertulis dalam hadis Nabi, manusia yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Muslim. Menikmati hal-hal yang dibolehkan syariah seperti menikmati hasil pertanian, kerajinan, dan lain sebagainya dianggap sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi berdasarkan atas 5 nilai, yaitu 1. Tauhid, keimanan atau keesaan Allah, berarti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. 2. Adil, keadilan,
berarti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. 3. Nubuwah, kenabian, berarti bahwa manusia harus menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. 4. Khalifah, pemerintah, berarti bahwa pemerintah berperan untuk memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. 5. Ma'ad, hasil, berarti bahwa dalam Islam hasil yang diperoleh di dunia juga menjadi hasil di akhirat. Dari kelima nilai tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu 1. Kepemilikan multijenis, multi-type ownership, berarti bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun campuran, namun pemilik utama tetap Allah. 2. Kebebasan untuk bertindak atau berusaha, freedom to act, berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, tablik, serta harus adil dan taat terhadap peraturan yang berlaku. 3. Keadilan sosial, social justice, berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan adanya keseimbangan sosial. Selain hal-hal di atas, manusia juga harus berakhlak agar tingkah lakunya sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.